Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pamong Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita tetap akan membahas SPPI ya teman-teman. Sudah banyak sekali info-info yang beredar menanyakan terkait SPPI. Nah teman-teman harap tenang dulu ya, karena memang informasinya masih berproses ya teman-teman. Jadi misalkan yang belum dapat email nih, yang batch 3 gelombang 2. Jadi harap tenang dulu, jangan jangan gegabah gitu ya. Karena memang prosesnya mungkin dari Indonesia bagian barat dulu, kemudian Indonesia bagian tengah, kemudian bagian timur gitu ya. Jadi bertahap karena memang sistemnya masih baru, jadi teman-teman harap maklum dulu. Nanti setelah mungkin setelah 1 tahun gitu ya, nanti akan diperbaiki terus proses rekrutmennya. Ada juga dari beberapa teman-teman yang mendapat kiriman email berkasnya masih diperiksa gitu ya. Istilahnya masih diseleksi, masih di analisis dulu oleh panitia. Kemudian ada juga dari teman-teman yang sudah mendapatkan undangan untuk tes. Mungkin untuk tes yang pertama ini kemungkinan di tes psikologi ya. Psikologi nanti kemungkinan akan juga kita akan bahas tentang tes psikologi. Kemudian tanggalnya sekitar 20 sampai 23 Maret gitu ya. Jadi hari ini tanggal 20 Maret kemungkinan tapi ada juga teman-teman yang sudah datang di lokasi yang sudah tertera di email itu eh, mereka diinformasikan oleh panitia bahwa ujiannya besok ya, tanggal 21 Maret ya. Jadi teman-teman tetap tetap update dulu di website sama di email ya itu. Karena itu media untuk nanti komunikasi antara kita dengan panitia. Atau juga mungkin teman-teman kalau yang lokasinya jauh gitu ya, misalkan karena pengumuman ini agak mendadak gitu ya. Biasanya pengumumannya itu pagi banget ya, sekitar habis sahur mungkin itu pengumumannya. Ada teman-teman yang mendapat pengumuman habis sahur, kemudian disuruh langsung hari ini ke lokasi tes. Tapi kan itu rentanan ya teman-teman, ingat rentanan. Jadi kemungkinan 20 sampai 23 itu rentanan. Nah, saya sarankan teman-teman untuk mencari alamat lokasinya. Jadi di email itu ada lokasinya. Kalau misalkan lokasinya di kampus apa gitu ya, di suatu kampus. Nah, coba teman-teman cari kontak kampusnya itu. Nah, mungkin di rektoratnya atau bagian eh, apa apa namanya administrasinya gitu ya. Nah, kemudian coba teman-teman kontak dulu. Apakah benar di tempat ini akan diadakan tes SPPI gitu ya, batch 3 gelombang 2. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak harus datang dulu, tapi kita konfirmasi dulu. Soalnya ada teman-teman yang memang jaraknya jauh gitu ya. Sampai naik kapal laut gitu ya, sampai nanti tetap memakai transportasi yang lain gitu ya dan itu memakan waktu yang lama dan juga biaya. Jadi alternatifnya teman-teman cari kontak yang ada di tempat ujiannya ya. Biasanya itu kan suatu instansi resmi ya yang digunakan untuk ujian. Jadi mesti ada nanti kontak yang bisa dihubungi. Nah, coba teman-teman kontak baik itu mungkin di Instagram maupun kalau ada WhatsApp-nya kita bisa eh, kirim WA gitu ya. Nah, jadi usahakan teman-teman untuk selalu mencari informasi terkait ini kebenaran kebenaran dari ini seleksinya gitu ya. Jadi jangan mudah terpercaya nanti eh, ada info-info yang menyatakan terkait SPPI kita seleksi dulu ya, seleksi dulu itu infonya benar apa tidak. Oke, nah teman-teman dari itu semuanya kemarin di video yang lalu kita sudah membahas tentang persiapan nih ya. Jadi setelah kita mendapat email, kemudian kita persiapkan. Kemarin kita sudah membahas tentang psikologi, mental ideologi, kemudian tes kesehatan. Nah, sekarang di video kali ini saya coba ingin membahas tentang SKD ya, seleksi kompetensi dasar yang akan diujikan di seleksi SPPI batch 3 gelombang 2 ini ya.
Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti SKD itu apa, itu nanti kita ikuti saja teman-teman, dengarkan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah paham, mungkin sudah pernah mengikuti CPNS atau mungkin kedinasan atau mungkin sudah pernah nih daftar di Akademi TNI, ya itu sudah ngerti nih SKD itu apa, seleksi kompetensi dasar. Jadi nanti SKD itu tesnya menggunakan komputer teman-teman ya, yaitu CAT, Computer Assisted Test gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan terkait materi-materi SKD dan tips triknya ya, tips triknya menghadapi materi-materi SKD khususnya bagi yang mungkin belum mengerti atau yang mungkin sudah pernah mengikuti SKD tapi nilai SKD-nya masih kurang gitu ya. Nah, ini penting sekali. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini eh, sudah sudah masih tetap seperti ini ya website di SPPI, tetap update juga ya. Di kemarin kita sudah membahas tes psikologi, MI, kemudian kesehatan, dan sekarang kita coba bahas tentang SKD ya. Bagi teman-teman yang besok mau ujian ya, persiapkan juga alat-alatnya ya. Nah, di email itu sudah disediakan bahwa yang dibawa itu apa saja, kemudian pakaiannya seperti apa. Nah, itu sudah ada di situ. Oke, atau mungkin teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing, kemudian ini saya nggak dapat info ya, mencari infonya di mana? Mungkin teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp di kolom komentar Pamong Channel ini ya. Nanti saya sertakan linknya di grup sharing SPPI. Nah, nanti teman-teman bisa sharing mau ditanyakan apa gitu ya. Mungkin di adminnya SPPI belum ada tanggapan atau respon, nanti bisa di grup sharing SPPI kita ya. Oke, nanti kita sharing-sharing agar nanti ke depannya bisa mudah menghadapi tes. Oke, kita kembali lagi ke ini teman-teman SKD. Oke, SKD itu eh, seleksi kompetensi dasar. Oke. Jadi teman-teman kalau mau menjadi ASN atau eh, aparatur sipil negara yang nantinya juga SPPI ini termasuk di dalamnya, jadi memang harus mengikuti tes SKD ya. Oke, kemarin di video awal-awal saya sempat mempertanyakan SPPI ini masuk di dalam ASN yang mana? ASN PNS atau P3K? Oh, ternyata ada SKD-nya. Oh, berarti dia kemungkinan ada nanti SK tersendiri dia menjadi PNS. Ya, kalau kalau menjadi PNS nanti berarti sistemnya beda. Kenapa? Karena kalau dia masuk di dalam P3K, P3K itu nanti dia setiap 5 tahun dievaluasi, nanti ikut tes lagi gitu ya. Tapi kalau PNS itu nanti sampai usia pensiun dan dia setelah pensiun dapat uang pensiun gitu ya. Nah, karena ini ada SKD-nya sesuai dengan undang-undang gitu ya. Kalau ada SKD-nya berarti dia masuk di dalam PNS. Tapi saya belum tahu regulasi yang resminya bagaimana karena memang ini yang mengadakan adalah di bawahnya Kementerian Pertahanan gitu ya. Kalau seharusnya kalau dia ini, kalau dia masuk di PNS berarti dia masuk dalam satu pintu SSCASN gitu ya. Eh, apa namanya websitenya. Namun ini websitenya masih sendiri gitu ya. Belum tahu saya nanti ke depannya bagaimana. Tapi dilihat dari SKD-nya, ada SKD-nya berarti kemungkinan ya kemungkinan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman ya, terutama yang usianya di bawah 30 tahun ya. Kalau usianya di atas 30 tahun ya tidak sesuai dengan persyaratan ya. Jadi harus di bawah 30 tahun atau maksimal 30 tahun gitu ya.
Nah, nanti kan kita mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Jadi kemungkinan nanti mungkin bisa diangkat gitu ya, jadi PNS gitu. Nanti ada SK-nya tersendiri. Oke, sekarang kita fokus di SKD. Nah, SKD itu ada tiga teman-teman ya. Yang pertama itu TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, yang kedua itu ada TIU atau tes intelijensi umum. Kemudian yang ketiga ada TKP. Nah, ini saya membahasnya secara singkat saja ya. Nanti ketika teman-teman sudah siap atau sudah mendapat email dan sudah resmi mau ujian, nanti saya akan secara bertahap akan membahas membahas untuk persiapan teman-teman ya. Saya coba akan carikan soal-soal yang relevan dengan tesnya teman-teman karena memang ini belum istilahnya panitia masih mencari formulanya istilah menurut saya. Tesnya ini pakai instrumen yang mana nih ya? Oke. Oke, kalau membahas tentang TWK itu ada beberapa teman-teman. Ada teman-teman harus paham yang namanya nasionalisme. Oke, kemudian teman-teman juga harus paham tentang bela negara. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus paham integritas. Lalu pilar negara. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu di video tersendiri ya teman-teman. Jadi saya menjelaskan secara general saja supaya teman-teman ada pandangan nih ya. Nah, kalau nasionalisme itu intinya dia cinta ya. Cinta terhadap negara dan bangsa gitu ya intinya. Dan nasionalisme itu dia mencintai sesuai dengan nanti kepentingan nasional. Pokoknya ada kepentingan nasional. Jadi mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan atau pribadi gitu. Itu nasionalisme. Gitu. Intinya dia itu bersifat apa? Mengikat ya. Nah, kalau mengikat itu maksudnya gimana? Mengikat itu berarti dia itu oh sama gitu ya teman-teman. Misalkan bendera merah putih. Bendera merah putih itu eh, bendera merah putih itu dari Sabang sampai Merauke benderanya merah putih semua ya teman-teman ya. Nah, jadi itu semuanya sama gitu. Mengikat itu istilah seperti itu. Seperti hukum. Hukum itu mengikat. Jadi dia termasuk nasionalisme juga. Ya, kenapa hukum mengikat? Karena semua yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bela negara ini intinya bela negara itu kalau saya simpulkan secara singkat, dia itu terjadi ya, terjadi setelah negara terbentuk. Nah, dan berupa perilaku. Nah, gini ya, teman-teman. Jadi kalau ada suatu soal yang menyatakan bahwa bela negara, tapi dia sebelum proklamasi kemerdekaan, artinya negaranya belum terbentuk, berarti dia bukan bela negara. Itu aja ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa itu belum proklamasi, nah itu berarti belum berupa bela negara. Bela negara itu setelah proklamasi, artinya negaranya sudah terbentuk dan dia berupa perilaku implementasi ya, bukan berupa pikiran saja ya, seperti itu. Kemudian integritas, teman-teman juga harus paham integritas. Nah, kalau integritas ini pokoknya ini teman-teman, ini apa yang dipikirkan terus diucapkan, dilakukan itu selaras. Artinya sama gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, tapi integritas ini nanti tidak sesimpel itu ya, teman-teman. Jadi ada banyak terkait integritas. Dan ini menurut saya integritas ini yang paling harus memenuhi pemahaman ya, harus memiliki pemahaman lebih ya kalau integritas mengerjakan integritas karena menurut saya ini yang paling ya ya bukan sulit ya tapi cuman agak mendalam ya berpikirnya ya tingkat kedalaman berpikir ini di integritas jadi misalkan gini
Di integritas itu sepertinya jawabannya ini menurut kita, tapi belum tentu itu jawabannya. Ya, jadi integritas itu istilahnya sulit ditebak. Nah, itu sulit ditebak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus belajar tentang pilar negara. Nah, pilar negara ini ada beberapa teman-teman. Ada Pancasila, ya, dengan kelima silanya itu, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga NKRI, lalu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini. Jadi kalau pilar negara ini ada empat ini ya. Oke, yaitu terkait dengan TWK. Jadi TWK itu simpelnya seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya nanti ada 30 soal, teman-teman. TWK itu ada 30 soal, kemudian eh, 25 soalnya ini, keempat ini nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara. Entah teman-teman nanti dapat berapa per aspek ini, berapa soal, kita nggak tahu karena soalnya acak. Kemudian 5 soal lagi itu biasanya ditambah dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi bahasa Indonesia juga penting ya. Bahasa Indonesia juga penting. Jadi teman-teman harus pahami bahasa Indonesia. Biasanya tentang kalimat utama gitu ya. Kemudian ide pokok, kemudian simpulan, kemudian melengkapi kata-kata yang rumpang. Nah, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu jadi terkait dengan TWK. Oke, kemudian kalau kita membahas tentang TIU, ya, ini TIU, itu ada tiga teman-teman ya. Sama seperti yang pernah saya bahas juga di video psikotes kecerdasan. Saya menyamakan psikotes kecerdasan itu dengan TIU, gitu ya. Supaya mudah nanti menganalisisnya, gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa juga tonton tentang TIU penjelasannya di psikotes kecerdasan, gitu ya. Di video saya eh, di video saya yang apa ya, lupa saya judulnya, nanti kok dilihat tentang pembahasan tentang psikotes gitu ya, teman-teman, psikotes kecerdasan. Nah, tapi saya ingin menjelaskan juga terkait TIU. TIU itu ada tiga. Ada verbal, ya. TIU itu ada verbal, kemudian TIU itu juga ada yang namanya numerik, ya. Numerik, kemudian TIU itu ada namanya figural. Nah, itu aja teman-teman. Jadi teman-teman pahami ini, tiga ini kalau TIU. Verbal, numerik, sama figural. Verbal itu dari kata-katanya verbal, verb. Berarti dia berupa kata-kata atau kalimat. Nah, biasanya itu berupa soal analogi gitu ya. Analogi itu misalkan membandingkan kata gitu ya, membandingkan kata, atau yang terbaru itu bisa membandingkan kalimat, teman-teman. Jadi ada membandingkan kata. Biasanya teman-teman sudah kalau biasa mengerjakan psikotes kecerdasan itu biasanya sudah nggak asing nih dengan verbal analogi kata. Jadi dia misalkan membandingkan eh, kucing mengeong gitu ya. Terus eh, apa namanya, burung apa gitu ya. Istilahnya suaranya hewan gitu ya. Ini kan dibanding-bandingkan ya, teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman sudah paham lah istilahnya terkait analogi kata. Nah, tapi ada yang terbaru, teman-teman, ya. Ada yang terbaru namanya analogi kalimat. Nah, kalau kalimat ini tidak semudah analogi kata, teman-teman. Dan ini yang keluar, teman-teman. Kalau di panitia SPPI Kemenhan itu menyatakan bahwa SKD BKN, berarti otomatis nanti analoginya mesti analogi kalimat, teman-teman. Ya, kalau analogi kata biasanya keluarnya di psikotes kecerdasan, teman-teman. Kalau kalau TIU otomatis nanti analogi kalimat, teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar kalau analogi kalimat namanya subjek gitu ya. Belajar lagi bahasa Indonesia tadi yang TWK ya. Kemudian subjek, subjek itu apa, terus predikat gitu ya.
terus objek. Objek itu apa? Kemudian keterangan. Keterangan itu kan banyak ya. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana gitu ya. Itu banyak. Nah, nanti teman-teman pelajari itu. Subjek itu apa, predikat apa, objek itu apa, keterangan apa. Sama ada lagi satu, kalau dalam TIU, biasanya TIU analogi kalimat, itu namanya ini, pelengkap. Nah, ini yang terbaru ya. Ingat, yang kalimat ini yang terbaru. Oke. Nah, kalau numerik itu tadi verbal ya. Verbal. Oh, enggak, verbal ini ada lagi sebenarnya. Ini silogisme ya. Silogisme atau penarikan kesimpulan ya. Oke. Oke, jadi ada seperti itu juga verbal, analogi, silogisme, penarikan kesimpulan. Kalau penarikan kesimpulan sebenarnya sama juga dengan yang ada di psikotes kecerdasan sama juga. Jadi ada suatu pernyataan, nanti kita suruh suruh mencari kesimpulannya. Tapi ada yang terbaru juga di TIU SKD gitu ya, BKN, itu silogismenya itu berupa teman-teman berupa paragraf ya. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. Jadi mencari kesimpulannya itu sama seperti bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan seperti psikotes lagi. Jadi sudah bertransportasi. Itu beberapa keluar, cuman kebanyakan yang keluar ya suatu pernyataan nanti kita mencari kesimpulannya. Biasanya pernyataannya ada dua gitu ya. Ada dua kata yang sama nanti kemudian dicoret gitu nanti kesimpulannya apa gitu ya. Ada modus ponen, modus tolen gitu ya. Nah, ini teman-teman pelajari lagi itu pelajaran-pelajaran SMA atau mungkin nanti saya buatkan video khusus ya untuk khusus membahas tentang TIU. Ini sangat luas sekali teman-teman ya. Jadi kalau membicarakan SKD tidak bisa secara singkat ini. Jadi harus belajar apa namanya bertahap gitu ya, bertahap. Jadi dari yang dasar, kemudian menengah, lalu yang expert. Lalu nanti kalau sudah ini apa sudah terlatih, nanti baru bisa mengerjakan soal-soal gitu. Jadi mempelajari materi dulu secara bertahap, kemudian mengimplementasikan itunya materinya atau pemahamannya ke dalam soal. Itu dulu saja. Kemudian setelah semuanya paham, baru latihan soal. Latihan soal biasanya teman-teman ada suatu website untuk mengerjakan tryout gitu ya. Nah, rencananya saya ingin membuatkan e-course untuk teman-teman ya. E-course berarti e-course nanti itu kumpulan video-video saya yang menerangkan terkait ini, terkait materi-materi yang nanti akan diujikan di SPPI gitu ya. Supaya nanti tidak terlalu lama saya membuat video gitu ya. Jadi nanti sudah terangkum semua, gitu ya. Ada psikotes, kecerdasan, ada kepribadian, kemudian mental ideologi, kemudian eh, SKD juga, kemudian sharing-sharing kesehatan, gitu ya. Itu saya ingin sekali membuat e-course yang dalam satu e-course itu sudah lengkap videonya, gitu ya, teman-teman. Nanti ini mungkin masih proses. Coba nanti teman-teman berikan komentar siapa apa namanya setuju nggak kalau saya membuat e-course. E-course itu nanti berupa video gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses eh, seluruh videonya gitu ya. Kalau setuju nanti coba komen di kolom komentar setuju gitu ya. Nanti saya akan coba pikirkan bagaimana konsep yang terbaik untuk persiapan seleksi SPPI ini. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut lagi di TIU numerik. Nah, tadi kan kita verbal. Nah, sekarang numerik teman-teman. Kalau numerik itu biasanya bisa barisan dan deret gitu ya. Ya, eh, kalau barisan dan deret itu biasanya teman-teman di psikotes itu sudah biasa gitu ya, sama gitu ya. Nah, ada juga ini teman-teman. Barisan dan deret juga ada juga ini soal cerita gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke.
Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman nanti saya jelaskan di video tersendiri gitu ya. Nah, kalau figural itu ini teman-teman, ada yang analogi. Nah, berarti dia membandingkan. Kalau tadi membandingkan kata, sekarang membandingkan gambar. Kalau figural itu gambar ya teman-teman. Dan figural ini biasanya banyak yang keluar. Jadi teman-teman jangan salah belajar gitu ya. Boleh belajar yang numerik, misalkan, oh saya lemah di hitung-hitungan, nggak apa-apa. Justru TIU itu bukan kebanyakan hitung-hitungan ya. TIU itu kalau berdasarkan seleksi-seleksi yang tahun lalu itu kebanyakan yang keluar adalah figural, gambar-gambar. Jadi mengasah imajinasi teman-teman lah istilahnya ya. Nah, seperti itu. Tapi tetap harus belajar ya, teman-teman. Jangan jangan tidak belajar terkait dengan yang hitung-hitungan tadi atau yang numerik. Jadi tetap dipelajari gitu. Oke. Lalu selain analogi, figural itu juga ada yang namanya ini mencari ketidaksamaan. Oke. Dan juga serial. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada analogi, ada mencari ketidaksamaan dan serial ini sebenarnya sama saja. Eh, kita mungkin dari polanya itu bagaimana, jadi apakah membandingkan, apakah mencari suatu perbedaan gitu ya. Nah, intinya kalau figural itu banyak-banyak latihan, teman-teman ya. Banyak-banyak latihan. Coba teman-teman searching di pencarian soal figural tiu. Nah, nanti akan muncul. Nah, itu mungkin bisa buat latihan gitu ya. Dan itu banyak yang keluar. Nah, itu bisa menaikkan nilai. Oh iya, saya lupa untuk membahas tentang ini ya, passing grade-nya SKD ya. Oke, habis ini ya. Oke, saya selesaikan dulu. Nah, ini berarti ini TIU. TIU sudah kita bahas beberapa verbal, numerik, dan figural. Nah, kalau TKP, TKP itu tes kompetensi, tes karakteristik pribadi ya. TKP itu tes karakteristik pribadi. Jadi berkaitan dengan kepribadian teman-teman ya. Nah, kalau dalam dalam psikotesnya ini adalah psikotes kepribadian teman-teman ya. Sebenarnya sama sih ya psikotes sama SKD itu sama. Jadi ada ininya sisi-sisi yang sama. Tapi kalau di psikotes nggak ada yang namanya TWK-nya. Kalau TWK itu kan khusus wawasan kebangsaan gitu ya. Jadi SKD itu merangkum semua menjadi wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum untuk yang eksaknya istilahnya ya. Kemudian TKP-nya untuk yang kepribadiannya. Nah, kalau di TKP biasanya ada yang namanya ini teman-teman profesionalisme. Nah, ini kalau dibahas panjang sekali ya. Jadi saya nanti akan berikan video tersendiri dalam e-course itu ya. Oke, profesionalisme, kemudian bisa juga jejaring kerja gitu ya. Oke, kemudian sosial budaya. Oke, kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini biasanya ada perubahan nomenklatur atau kata-kata teman-teman. Biasanya kalau pelayanan publik tidak semuanya ya, tapi ya itu bisa diganti dengan hospitality gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tes kalau ada kata hospitality berarti dia termasuk aspek pelayanan publik gitu ya. Nah, ingat-ingat. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya anti radikalisme. Nah, ini yang terbaru sebenarnya. Ada juga satu lagi, saya lupa, ini TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya. Itu, teman-teman. Jadi, SKD itu seperti itu. Jadi, ada TWK, TIU, sama TKP. Oke. Nah, kalau nilainya, tadi saya sempat membahas tentang nilai dari ketiga ini, apa namanya, aspek ini. Kalau TWK itu nilainya, teman-teman, ya. Itu istilahnya KKM-nya atau kalau kita sebutnya passing grade gitu ya. KKM-nya itu
Sebentar. TWK itu KKM-nya. KKM-nya 65, oke. Jadi ada 30 soal, nanti per soal itu dapat 5 poin ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus mendapat poin 65. Kalau misalkan saya mendapat 60 berarti tidak lulus gitu ya. Jadi ada passing grade-nya. Kalau TIU gitu ya. Kalau TIU itu 80 ya. TIU juga sama, TIU tapi terdiri dari ini. TIU terdiri dari 35 soal. Ya, TIU terdiri dari 35 soal, passing grade-nya atau KKM-nya 80. Kalau TKP, ini kalau TKP ini beda-beda. Kalau TKP CPNS itu biasanya 166, kalau enggak 165. Tapi kalau kedinasan 156. Nah, kita pakai yang mungkin 166 gitu aja. Oke, ini TKP ya. TKP, kemudian 16. Oke, kalau TKP itu teman-teman tidak ada yang salah yang benar. Tapi setiap opsi jawaban itu ada poinnya teman-teman. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap teman-teman menjawab pasti nanti akan dapat poin gitu ya. Entah itu 1, 2, 3. Nah, dari ke semua soal TKP itu ada sekitar 45 soal. Teman-teman harus mendapatkan minimal 166 gitu. 65 kayaknya ya. 165 poin gitu. Itu ya teman-teman. Hmm. Nah, itu dari SKD gitu ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Nanti kemungkinan besok persiapan akan saya buatkan video untuk khusus yang psikotes ya. Baik itu psikotes kecerdasan maupun psikotes kepribadian. Oke. Nah, itu sangat penting sekali untuk psikotes kepribadian gitu ya, karena jarang orang yang menjelaskan. Misalkan ada gambar warteg, gambar orang, atau gambar pohon, atau RPO. Nah, itu perlu penjelasan-penjelasan tersendiri ya. Oke saja, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.